Hello konten, welcome to my guys. Kali ini aku akan mengunboxing suatu barang lagi. Dan aku udah lama banget nggak ngunboxing sesuatu. Kenapa aku nggak ngunboxing sesuatu? Karena aku terlalu sibuk dengan dunia pergoesan. Jadi karena aku udah lama ngunboxing sesuatu lagi, aku akan mulai unboxing lagi barang yang tentu saja baru aku beli dan ini sangat aku butuhkan. Karena barang ini sangat mendukung untuk aku bergoes. Apa aja barangnya? Ini dia. Oke. Ini adalah barangnya. Di sini tentu aja barangnya nggak cuma satu, karena aku bakal ngunboxing di dalam kotak ini barangnya lebih dari satu. Dan barang ini nggak sebesar barang sebelum-sebelumnya. Kayak sebelumnya aku ngunboxing tumbler. Selain tumbler apalagi ya, tempat tumblernya itu sendiri. Bukan tumbler, maaf, bukan tumbler tapi bidon. Habis itu tempat bidonnya itu sendiri. Nah, saya nggak ngunboxing barang-barang sebesar itu, tetapi barang kecil ini yang ada di dalamnya. Oke, langsung aja kita unboxing benda apakah di dalam ini. Oke, kita mulai dari benda yang pertama. Ini kita skip dulu. Yang ini kita skip dulu. Kita mulai dari benda yang pertama. Apakah itu? Oke, ini adalah benda yang pertama. Ini adalah benda yang aku beli dan fungsinya sama seperti benda aku sebelumnya. Benda apakah ini? Ini adalah tempat bidon seperti benda aku sebelumnya. Tempat bidon, tapi lebih berbeda bentuknya. Karena apa? Karena ini menurut aku lebih elegan dan lebih fungsional daripada benda aku sebelumnya. Karena benda ini bahannya karet, tidak seperti sebelumnya yang bahannya plastik. Dan menurut aku bahan karet itu lebih estetik daripada bahan sebelumnya. Nah, ini adalah tempat bidon berbahan karet, walaupun di sini lebih solid ya. Mungkin di dalamnya ada plastik atau besinya di sini. Oke, kalau dilihat di sini kemungkinan ada besinya dan di sini ada karetnya. Nah, ini tempat bidon adaptor yang bisa digunakan ketika sepeda kalian itu kekurangan tempat bidon. Sebelumnya aku udah punya, tetapi bentuknya beda. Oke, bakal aku tunjukin punyaku yang sebelumnya. Oke, ini adalah benda yang aku unboxing tadi dan ini adalah tempat bidon. Dan ini adalah benda yang aku unboxing sebelumnya dengan fungsi yang sama. Ini adalah adaptor untuk tempat bidon. Di sini ada jepitannya. Tapi ini sudah menggunakan sudah sepaket dengan tempat bidonnya itu sendiri. Kan yang aku unboxing sebenarnya alat jepitannya itu sendiri. Yang ininya. Oke, by the way ini baru aja aku cuci sebelumnya, karena sebelum aku perlihatkan ini kotor sekali kondisinya. Nah, yang dijual itu sebenarnya jepitannya ini aja yang ada di belakang tempat bidonnya, dan ini aku pasang di bagian seat post. Terus kenapa aku harus beli ini lagi? Kenapa nggak aku menggunakan ini aja? Karena menurut aku ini ada minusnya. Sebenarnya minusnya belum ketahuan, tapi kalau dilihat secara mata telanjang ya, ini jepitannya tuh kayak kurang meyakinkan. Ibaratnya kayak misalkan kita goes menggunakan sepeda kita, terus kita melewati jalan-jalan yang ekstrim, makadam, downhill kayak gitu. Terus guncangannya guncangannya lebih hebat daripada kita goes biasa di aspal. Ini menurut aku rawan lepas kalau kita menggunakan yang ini. Karena apa? Sistem jepitannya itu kayak bautnya itu ada di depan. Maksudnya lebih dekat dengan botolnya. Bukan di bagian luarnya sini. Jadi ini masih tidak ketutupan secara langsung dan ada space-nya sedikit yang membuat dia cengkramannya itu
bakal berkurang. Apalagi bautnya itu ada di tengah sini. Dia secara nggak langsung juga menghalang benda yang dicengkram sama jepitannya itu sendiri. Beda kalau misalkan jepitannya bautnya itu ada di ujung sini. Kayak gitu. Jadi ekspektasi saya di saat saya membeli ini, saya pikir bautnya itu ada di belakang seperti ini dia. Di belakang seperti ini. Ternyata dia ngadapnya seperti ini. Dan di saat dipasang ke bagian seat post kayak gitu, dia itu lebar banget ruangan sisanya. Dan seat postnya itu ada yang nggak ketutupan kayak gitu bagian belakangnya, bagian yang dekat dengan roda belakang, dan itu menurut aku rawan untuk jatuh ketika menggunakan ini. Ditambah lagi karena dia menggunakan sistem baut seperti ini ya, bautnya ini memakan ruang banget menurut aku, memakan ruang banget, sehingga di saat saya meletakkan bidon atau toolkit di bagian framenya, dia kayak bersenggolan sama bidon yang aku taruh di bagian down tube. Kan ini kan aku pasang di bagian seat tube. Nah, kadang ini bersenggolan dan juga rebutan tempat gitu antara bidon yang aku pasang di seat tube ini sama yang aku pasang di down tube. Jadi aku rencanakan untuk ganti benda seperti ini, supaya karena kalau dilihat dari secara nggak langsung yang ini itu nggak menuhin tempat daripada yang ini, seperti itu. Terus sebenarnya ya, kan ini kan dapat bonus tempat bidonnya kayak gitu. Ini sebenarnya ada kelebihannya, yaitu kelebihannya dia sudah dikasih tempat bidon seperti ini. Jadi kita nggak perlu beli bidonnya lagi, tempat bidonnya lagi. Dan tempat bidon ini kalau dilihat ini bisa dipasang sama adaptor yang ini kayak gitu. Ukuran bautnya di sini ada 2. Nah, kalau pakai yang ini, dia masuknya di tengah sini. Dia masuknya di tengah sini. Dipasangnya di tengah seperti ini kan. Dan ini bisa dipasang selain di tempat seat post, bisa dipasang kayak di setang ataupun di seat tube yang aku pasang sekarang. Sedangkan yang ini dia seperti tempat bidon biasanya, dan di sini ada lubangnya juga. Untuk tempat bidon yang bawaan ini ada lubangnya yang bisa dipakai untuk tempat bidon seperti biasa. Dan ini sama seperti tempat bidon biasa, bautnya ada 2 dan di samping. Di sini ada bautnya lagi di samping dan masuk kayak gitu. Sebenarnya ini bisa dipakai, cuma karena saya beli baru, jadi saya membeli tempat bidon yang baru juga. Seperti itu, tempat bidonnya yang baru. Dan tempat bidonnya itu seperti ini. Ini sebenarnya nggak terlalu penting di review karena tempat bidon itu kayak nggak ada yang spesial menurut aku, kecuali bentuknya yang mungkin nggak biasa dari tempat bidon. Oke, di sini kita dapat kunci L ya, atau kunci heksagon saya sering bilang. Terus di sini juga kita dapat bautnya kayak gitu. Entah kenapa semua yang berhubungan dengan tempat bidon menurut aku pasti dapat ini. Ini bukan berarti harusnya nggak wajib. Menurut aku ya ada wajibnya juga. Tetapi kayak semua yang berhubungan dengan bidon, ibarat kayak sepatu klit ya, kita mencontohkan sepatu klit. Kan yang dapat klitnya itu kan pedalnya, sepatunya nggak dapat tapakan klipnya. Sedangkan untuk tempat bidon, yang adaptor kayak gini, maupun yang bidon yang mau aku review, yaitu ini. Nah, dia juga mendapatkan baut yang sama. Oke. Ini mereknya Strammer dan ini aku beli baru. Fungsinya sama, nggak perlu ditanya. Dia sama seperti ini, walaupun yang ini nggak ada mereknya ya, nggak ada mereknya. Kita pinggirkan dulu. Oke, di sini kita dapat kabel tis ya, kabel tis buat memperkuat adaptornya yang bawaan ini tadi ya. Saya lupa nge-review. Habis itu kita lanjut buat nge-review yang ini. Kita lanjut buat nge-review tempat bidon yang ini. Oke, ini sangat mencolok sekali dan sangat sangar menurut aku. Kenapa? Karena aku belum pernah punya tempat bidon yang warna merah seperti ini. Oke, di sini mereknya Strammer Integrated Performance. Oke, ada tulisannya Integrated Performance. Bottle cage. Oke, di sini orang biasanya bilangnya bottle cage, walaupun ya kita makainya bidon. Ya, bidon itu sebenarnya juga botol khusus untuk sepeda. Di sini kita dimasukin mereknya dengan kabel tis. Oke, kabel tisnya kita putuskan dulu sebentar. Oke, sudah kita putuskan. Di sini
Kabel tisnya saya putuskan. Dan mereknya di sini ya ada barcode-nya. Silahkan kalian scan kalau misalkan kalian mau lihat barcode-nya. Oke. QR, maaf, bukan barcode, QR ini namanya. Oke, ini tempat bidonnya sama seperti tempat bidon biasanya, dan sistem bentuknya kalau dibandingin sebenarnya sama. Bedanya di sini ada merek Stramernya aja, dan saya emang cari yang warna merah supaya kelihatan lebih sangar. Bahannya plastik juga, bedanya ini merahnya ini plastik bening, sedangkan yang ini hitam dop. Terus yang bikin sama persis juga, lubangnya itu ada di tengah. Karena kalau kalian biasa memakai tempat bidon atau botol catch yang biasa, itu tengahnya di sini nggak bolong, tapi malah bolongnya itu di samping. Dan itu menurut aku lebih rawan jatuh botol atau bidonnya, misalkan kalian menggunakan tempat bidon yang seperti itu. Dan saya masih menggunakan tempat bidon yang seperti itu juga. Kenapa? Karena saya sudah terlanjur punya tempat bidon yang seperti itu, dan selagi masih punya yang ada, kenapa harus beli yang baru? Tapi di sini malah saya beli yang baru lagi. Seperti itu. Oke, nggak ada perbedaan sama sekali sih, hanya warnanya aja yang lebih nyentrik, yang lebih mencolok. Dan untuk build quality, menurut aku yang ini malah lebih kokoh menurut aku daripada yang ini. Nggak tahu nanti jangka pemakaian jangka panjang apakah ini lebih awet. Karena kalau bobot juga lebih ringan karena ini lebih tipis daripada tempat bidon yang ini, yang bawaan dari ini kayak gitu. Jadi ini nanti bakal aku pasang di sininya. Nanti ini saya pasang di bagian top tube. Ini saya pasang kok top tube. Seat tube, kok top tube. Aku pasang di bagian seat tube yang ini. Terus yang ini aku pasang di sininya sesuai dengan instruksi kayak gitu. Terus mereka berdua antara ini sama ini yang aku bicarakan tadi, dia juga mendapatkan kunci heksagon atau kunci L dan juga bautnya. Ini sebenarnya kelebihan karena bisa dipakai buat cadangan juga. Tetapi kalau misalkan seperti yang saya bilang tadi, dibandingkan dengan sepatu klit atau pedal klit, biasanya yang dapat tapakan klitnya itu adalah pedal klitnya itu sendiri, pedalnya. Sedangkan sepatunya kita tidak mendapatkan tapakan klit. Padahal yang menempel itu di sepatunya, kayak gitu. Kalau mau saya contohkan. Oke, kita lanjut. Ini adalah dua barang yang aku unboxing. Botol catch Stramer dan juga ini adaptor di bermerek apa ini, ADTBC-1S. Oke, S-nya ini artinya apa? Di wadahnya juga nggak ada mereknya, nggak masalah. Langsung aja kita unboxing barang yang terakhir. Barang yang terakhir itu apa? Ini dia adalah barang yang terakhir. Oke. Ini barang yang terakhir, mereknya Stramer juga. Di sini ada tulisannya Stramer Integrated Performance. Oke, berarti ini adalah moto dari Stramernya ya. Nggak cuma botol catch-nya aja yang ada tulisan Integrated Performance. Dan ini apa? Kita buka dulu. Kita buka aja. Ini benda apa? Oke, di sini ada staples-nya. Kita lepaskan dulu staples-nya. Staples dari merek Stramernya ini. Staples-nya. Oke, kita singkirkan tulisan Stramernya. Oke, di sini plastiknya ada double, ada dua. Wah, banyak banget. Dan kalau kalian nggak tahu, ini adalah tempat speedometer atau tempat odometer. Beberapa orang emang banyak yang memiliki istilah macam-macam. Ada yang bilangnya speedometer, odometer, cyclocom. Tapi kalau cyclocom sepertinya enggak. Maksudnya bisa dipakai buat cyclocom juga ini alatnya. Tetapi saya akan menggunakan ini di speedometer aku yang bermerek Exos. Kayak gitu. Ini ada tulisan Stramernya di sini, mungkin serinya kayak ada tulisannya CM strip 3ADJ ADJUSTABLE. Oke, ada tulisan Stramernya di sini dan ini adalah sebelah kanannya. Bisa kita rakit, coba kita rakit dulu. Dan di sini kita dapat kunci heksagon lagi. Wah, banyak banget saya punya kunci heksagon. Berarti. Oke.
selajur menabung. Selajur tuh apa ya bahasanya, bahasa Indonesianya? Sekalian kita mendapatkan kunci heksagon atau kunci L yang kita punya, jadi kita juga bisa mengkoleksi kunci heksagon dari apa yang kita dapatkan di onderdil atau spare part sepeda yang kita beli, kayak gitu. Oke, banyak banget aksesorisnya dan perintilannya. Kalau kita rakit bagaimana caranya? Coba kita rakit dulu. Oke, ini ada karet, bautnya banyak sekali. Oke, ini baut seperti mounting dari action cam atau GoPro gitu ya. Walaupun sekarang saya udah nggak memakai GoPro lagi. Coba kita rakit, ini dari plastik. Oke, plastik untuk mencengkram, apakah dimasukkan ke sini? Nah, ini dipasang di handlebar ya. Kalau ini di handlebarnya. Oke. Ini di handlebarnya. Terus di sini ada bautnya. Bautnya yang mana ini? Harusnya yang bentuknya beda. Oke, di sini ada dua baut yang bentuknya beda. Oke, ini baut seperti punyanya buat tempat botol cage. Terus di sini ada baut mirip buat action cam. Ini karetnya tadi. Kita rakit dulu coba. Oke, di sini tempat buat menaruh adaptor yang ini. Kita pasang dulu coba di sini. Apakah hadapnya sudah benar seperti ini atau seperti ini? Sepertinya kalau mau lebih jauh seperti ini. Kita pasang yang paling jauh aja sekalian. Oke, ngadepnya seperti ini menghadapnya. Terus bautnya di sini ada 4 yang sama. Oh, ya. Ada baut kecil 4 buah. Sepertinya 4 buah itu untuk yang ini. Bautnya yang 4 buah yang ini. Ya, di sini kita mendapatkan 4. Terus ada 2 buah yang sama juga. Nah, ini baru dipasang ke sini. Cuma kalau di sini berarti dia ditempatkannya sebelah kanan. Tapi saya pengen dia sebelah kiri. Dan apakah muat bautnya kalau kita balik? Oke, sepertinya tidak muat. Dia harus dipaksakan di sebelah kanan. Wah, sangat disayangkan sekali bautnya tidak panjang. Kita rakit aja kalau misalkan sebelah kanan seperti apa. Kalau nanti kita pasangnya di sebelah kanan handlebar. Oke, seperti ini caranya. Karena kita mendapatkan kunci L atau kunci heksagon, kita manfaatkan kunci heksagonnya. Oke. Yang mana yang benar? Oke, yang ini ternyata. Oke, di sini coba kita pasang lagi bautnya. Terlalu spesifik ya. Bentukannya sangat ribet sekali. Ya, biasanya benda-benda yang harganya lebih mahal dari pasarnya emang lebih ribet biasanya cara menggunakannya daripada yang lebih murah kayak gitu. Dan itu adalah risiko atau konsekuensi. Beberapa orang juga ada yang satisfying, suka merakit mereka, jadi ada bonusnya juga. Oke, ini sepertinya bukan di sini. Kita lihat dulu. Oke, ini ada karet lagi. Sepertinya ini yang fungsinya di sini. Kita taruh di sini, berarti nanti kalau misalkan kita tempel di setang atau handlebarnya. Terus baut utamanya itu, ini ada 2 bautnya. Apakah ini di bagian sini kekecilan, berarti ini baut utamanya. Oh, kebalik. Ini di sini. Sepertinya ini di sini. Oke, jika ini di sini berarti bautnya ada di sini kita taruhnya. Apakah kita menggunakan kunci L yang sama? Maafkan saya. Oke, nggak perlu kita kencangkan dulu bautnya. Iya, seperti itu. Oke. Terus kita pasang bagian tempat speedometernya. Di sini ada 2 macam ya. GAM ini berarti buat Garmin mungkin. Kalau BRT ini buat Briton mungkin. Kita pasang aja karena bautnya ada 4 macam. Jadi dua-duanya kita pasang aja sekalian dengan kunci L yang berbeda, ukuran kunci L-nya. Kita pasang seperti ini mungkin cara merakitnya.
Oke, apakah seperti ini? Ya, benar sekali. Cara masangnya seperti ini. Satisfying juga sebenarnya merakit sesuatu tuh. Ada kesenangannya tersendiri. Jadi harga itu nggak membohongi kepuasan. Sebelumnya saya sudah pernah punya tempat speedometer dengan merek yang berbeda ya. Saya sebenarnya kenapa bentuknya beda? Oh, ternyata beda bentuknya. Ini 4 buah. Bautnya ternyata bukan 4 pasang tetapi 2 pasang aja. Jadi bentuk bautnya itu berbeda. Saya baru nyadar. Kalau kalian mau fokus ya, bautnya itu berbeda sekalinya. Dan saya menggunakan baut yang agak besaran sedikit. Ini ada tonjolannya sedikit seperti mangkok, sedangkan yang satunya itu datar. Jadi bukan 4 pasang tetapi 2 pasang aja bautnya. Tetap kita pasang dengan ukuran yang berbeda ya. Tidak masalah. Oke, kita pasang yang sejenis, yang bentuknya sama ya. Ada suara knalpot di sana. Ada suara sepeda motor lewat di halaman depan rumah saya. Sambil kita rakit, ya jadinya seperti ini. Oh, salah baut saya. Salah baut, bautnya jadi tidak sama. Kita bakal menggunakan baut yang sama, coba. Seperti ini jadinya. Oke. Jika kita rakit, bawahnya seperti ini. Apakah benar yang BRT di atas ini? Coba kita pasang. Apakah ini mounting dari sebelumnya? Seperti ini. Ini kan masangnya? Oke, bukan. Yang ini yang gam. Kalau misalkan kita pasang yang ini, apakah bisa diputar? Oke, belum tentu bisa. Kita pasang lagi yang satunya, coba. Apakah seperti ini? Dengan baut yang tadi, yang lebih tebal tadi bautnya. Kita pasang lagi. Gak usah kencang-kencang dulu, karena ini masih percobaan dan gak ada tutorialnya juga sebenarnya. Kalau misalkan kita lihat di wadahnya, cuman ada mereknya ini aja. Dan di wadahnya juga nggak ada tutorialnya. Mungkin saya harus membaca deskripsi dari yang saya beli. Harus baca deskripsi yang ada di tokonya. Bagaimana cara mengoperasikan ini. Karena bentukannya hampir sama juga sebenarnya dua sisi ini. Walaupun berbeda tulisan. Terus kalau misalkan kita menggunakan baut ini bautnya malah menghalangi menurut saya. Karena terlalu tebal bautnya yang satunya ini. Ini lebih tebal dari baut sebelumnya. Jadi apakah saya benar menggunakan baut ini? Karena fungsinya sama dengan posisi yang berbeda. Dan jika kita masukkan ini tidak muat. Oke, kita rakit aja dulu. Terus ini dimasukkan di bagian mana sisa-sisanya? Karet ini buat apa? Oke, kita lanjut lagi untuk merakit ini. Ternyata ini adalah dua variasi yang berbeda dan gak bisa digabung jadi satu. Makanya bentuk bautnya ini beda. Dan yang datar ini emang buat dari salah satu antara dua ini. Nah, di sini saya menggunakan yang GAM dan saya tadi sebelumnya udah nyoba pakai speedometer yang saya punya, yang aku punya. Sedangkan yang BRT ini, yang ada tulisan BRT-nya ini kemungkinan dipakai untuk speedometer yang lain, yang jenis yang lain, entah itu Briton atau segala macam. Kalau GAM ini mungkin sejenis Garmin, sedangkan speedometer aku mereknya Exos, dan Exos ini cocok untuk yang bertulisan GAM ini. Terus yang di bawah ini bakal kita rakit. Tentu saja bukan yang ini karena ini nggak saya pakai. Kita pakai yang mountingnya ini. Kalau kalian tahu mountingnya ini, build quality-nya ini dari besi, dan ini sangat keren sekali menurut aku. Karena mounting yang dari besi itu ya menandakan bahwa ini lebih elegan aja, lebih solid, lebih awet, dan juga nggak gampang rapuh atau nggak gampang rusak seperti itu. Kita rakit lagi mountingnya, mounting besinya ini. Oke, agak kesulitan sedikit saya. Kita lihat dulu bagaimana cara memasangnya. Seperti itu. Oke, seperti ini cara memasangnya. Mountingnya ini ya, kalau kita lihat ya, udah jelas bisa dipakai untuk action cam. Terus selain action cam, ini bisa dipakai untuk center. Kalau misalkan kalian punya center yang ukurannya kecil seperti itu. Habis itu, kalian juga bisa menggunakan mounting ini untuk
aksesoris yang lain seperti lampu indikator. Ya salah satunya tadi action cam, antara action cam ataupun center, atau aksesoris yang lain yang bisa digantung atau dipakai di sini. Nah, fungsi karet ini itu berhubungan dengan ini. Nah, misalkan kita pakai di sini. Nah, ini kan konsepnya seperti mounting ya. Kita pasang di sini. Terus ini kita tadi mendapatkan bautnya ini. BTW ini bautnya juga dari besi. Biasanya kalau di action cam yang warna hitamnya ini dari plastik, dan yang besinya itu cuman drat ulirnya ini aja. Sedangkan ini benar-benar dari besi, baik yang ini. Jadi sepertinya ini bisa aku pakai di action cam karena lebih solid, dan kita juga punya baut yang ikonik seperti ini. Dan ini bautnya ini sangat familiar di dunia per action cam. Entah itu merek apapun, yang versi murah, yang mahal, pasti kalian mendapatkan baut seperti ini. Nah, kita bisa pasang bautnya itu di sini. Kita luruskan dulu. Oke, ternyata di sini ada bautnya juga karena ini udah tebel ya. Di sini bagiannya lebih tebel. Kita lepas dulu sebentar. Di sini sisinya bagiannya lebih tebel daripada dua sisi teman ya. Dan ternyata di sini ada bautnya. Jadi kita nggak perlu pakai ini. Saya pikir tadi kita perlu pakai ini untuk mengencangkan bautnya. Jadi kalau kita memasang ini, kita pasang ini. Oke, kita masukin lagi alatnya. Kita putar bautnya. Nah, ini bisa kita pakai untuk memasang senter. Senternya jadinya nanti ada di depan setang atau handlebar yang kalian punya. Nah, BTW ini saya masangnya kebalik karena merek stramnya di sini harusnya hadap kayak gini. Nah, karena saya ngerasa senter yang saya pakai di sebelah kanan setang, senter biasa, senter murahan yang saya pakai. Jadi ini speedometernya bakal saya pasang di sebelah kiri setang. Makanya ini saya balik. Di sini kan stem ya. Di sini kan stem bagian sini. Jadi saya balik aturannya. Jadi tulisan strammernya ini nggak kelihatan di saat nanti saya pasang di sepeda saya kayak gitu. Nah, ini bisa kalian pakai di karetnya ini. Kalian pakai untuk memasang senter. Nah, jadi senternya nanti kalian masukkan ke sini. Kalau kalian punya senter biasa. Contohnya misalkan obeng ini kalian bayangkan seperti senter. Tinggal kalian kaitkan. Kalian bayangkan ini adalah senter ya. Tinggal kalian kaitkan seperti ini. Kalau misalkan kurang kenceng, ya kalian tinggal kaitkan dari yang paling atas lagi. Oke. Habis itu kalian kencangkan lagi. Dan kalian sudah punya senter di sini. Kalian bayangkan obengnya ini adalah senter ya. Jadi sepeda kalian itu punya satu tempat yang bisa digunakan untuk dua tempat sekaligus, yaitu center dan juga speedometer kayak gitu. Oke, kita lepas dulu obengnya yang kita bayangkan jadi center tadi. Jadi ini multifungsi sekali kayak gitu. Habis itu ada pun ini fungsinya ini juga nggak kalah keren seperti stem yang ada di handlebar. Ini adalah adaptor yang dipasang di sini. Jadi ini menyesuaikan, dan ini hanya bisa dipakai salah satunya aja. Ini menyesuaikan di handlebar kalian. Apakah handlebar kalian itu lingkarannya itu lebih besar atau lebih kecil? Ini yang paling kecil ya by the way. Dan ini bisa disambungkan ke sini kayak gitu. Atau ukurannya sedang. Kalau sedang menggunakan yang ini kayak gitu. Jadi pilihannya ada 3 macam. Yang sedang, yang kecil, yang bisa dikombinasikan. Sepertinya kalau dilihat ini sama ya. Tapi ya variasi lah ya. Dan ini bahannya dari plastik ataupun yang besar. Dan kalau misalkan besar lagi berarti nggak perlu pakai ini. Nggak perlu pakai plastik ini. Langsung aja pasang yang ininya. Kayak gitu. Oke, ini adalah tempat speedometer. Tempat speedometer yang bisa dipasang buat center ataupun action cam. Kayak gitu. Terus ini ada baut tambahannya juga. Dan fungsinya ini hampir sama seperti baut yang ini, tetapi ini manual ya, lebih manual. Misalkan kalian pakai buat action cam, kalian bisa pakai baut ini yang manual ini untuk menggantikan baut ini. Coba kita lepas dulu terus kita pasang, apakah bisa? Karena panjangnya, untuk dratnya ya, untuk lebarnya sama ya. Kalau dilihat ukurannya ya, jadi harusnya bisa dipasang. Oke, sama sebenarnya.
tetapi panjangnya lebih berbeda. Misalkan kita pasang di sini, oke, ternyata bisa. Ternyata bisa. Oke, kita putar. Mohon maaf, kita putar. Wah, salah. Kita putar. Oke, masuk juga. Dia terikat juga, sampai juga. Lebih bagus menurut saya. Seperti ini. Lebih rapi lah daripada menggunakan ini. Dan ini mungkin bakal aku pakai di action cam aku ketika aku mau ngevlog segala macam. Terus selain itu kita juga dapat ini. Nah, ini fungsinya apa? Ini fungsinya itu tempat center juga sebenarnya. Nah, center aku yang murahan, yang gak ada mereknya juga, itu bisa dipasang ke sini. Oke, kita contohkan coba langsung. Kita ambil center aku nanti. Sebentar ya. Oke, ini adalah center murahan aku yang sudah aku pasangin karet. Kenapa? Karena ininya sudah longgar banget karetnya. Dan baut sama karetnya ini sudah patah. Maksud saya ringnya ini udah patah. Jadi harus disandingkan pakai karet. Dan ini udah nggak bisa dipasang lagi. Kayak gitu. Jadi ini senternya ini udah nemenin aku dari lama banget. Dari aku kuliah di Banjar sambil goes kayak gitu, sambil olahraga. Sampai ringnya patah kayak gini masih bisa berfungsi, masih bisa aku pakai dan nggak aku ganti sampai kapanpun, sampai ini rusak baru mungkin aku ganti. Oke, kita buka dulu bautnya. Nah, di sini ada slotnya. Kalau kita lihat ada slotnya. Dan ini kemungkinan bisa dipasang sama ini. Dan misalkan kalau kita pasang, wow, ternyata muat. Kebalik kayaknya. Oke, muat tetapi sangat longgar sekali menurut aku. Sepertinya ini kekecilan. Tapi kalau kekecilan berarti tidak terlalu muat. Oke, berarti ukuran senternya tidak sama. Atau mungkin bukan diperuntukkan untuk senter yang ini. Padahal ada slotnya ini sama. Ternyata ini kebesaran tempatnya. Oke. Karena kita sudah rakit ini, coba kita pasangkan ke speedometer exhaust aku. Oke, ternyata bisa dipasang kayak gitu. Jadi ini bakal aku pakai dan kemungkinan bakal aku pasang di premium aku. Kalau nggak premium di Detroit. Jadi salah satu nanti menggunakan ini yang bawaan dari exhaustnya. Ini yang ditaruh langsung di setang. Sedangkan ini yang ditaruh di bagian depan setang kayak gitu. Seperti itu, ya. Sampai sini aja pertemuan dari aku. Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Nama aku Eki. Akhir kata dari aku, salam 2 pedal. Bye-bye. Mantap sekali.